Jadi tahukah Anda bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang lemah dan tak berdaya, mereka yang rentan dan tanpa perlindungan. Itu siapa? Para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Demikian firman Tuhan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Kalau kita perhatikan ya secara psikologis, Muslim itu lebih banyak dia mendengar. Tapi kalau Kristen janda itu dia lebih banyak ngotot. Beda ya. Kita perhatikan ya. Kalau ada Muslim pasti bilang gini, biarin kita mau dengar. Janda CJT itu Sofiatul. Kamu sendiri seorang janda. Sop katul janda mentul, sop kaki kuntul, jajanan bakul, sop katul enak betul, rasanya empuk, ditekuk-tekuk. Kamu mulutnya gatelan, janda gatel kamu. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya sekarang lahirlah Kristen janda. Ya sebetulnya pembahasan janda ini ada di dalam setiap agama ya sahabat. Di dalam Islam itu juga ada pembahasan tentang para janda. Misalnya keutamaan menolong para janda atau menikahi janda. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 5353 dan Muslim nomor 2982. Tidak hanya di Islam, di Kristen pun ada pembahasan tentang janda. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible mereka itu membahas tentang janda, seperti yang disampaikan oleh pendeta berikut ini. Jadi tahukah Anda bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang lemah dan tak berdaya, mereka yang rentan dan tanpa perlindungan. Itu siapa? Para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 22-24, apa kata Alkitab mengenai hal ini? Demikian firman Tuhan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Musa menuliskan ini, dan ini jelas sekali. Bukan kejam sekali loh. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyatakan posisinya, posisi Tuhan. Maksudnya apa? Ya, Tuhan adalah pelindung bagi para janda dan anak yatim. Bisa kita katakan ini adalah ajaran daripada Kristen karena tertulis di dalam Bible atau kitab mereka sendiri tentang para janda ini. Tuhan mereka ini pelindung daripada janda ini, sahabat. Dan bahkan Tuhan mau memerangi atau membunuh orang-orang yang tidak melindungi para janda ini. Begitu saking sayangnya Tuhan kepada para janda. Bisa kita katakan ini juga doktrin di dalam ajaran mereka. Namun para penganutnya atau bisa dikatakan orang yang Kristen itu sendiri malah mereka menghujat para janda ini. Bahkan antar janda itu sendiri ya, janda satu dengan janda yang lain itu saling janda-jandaan. Maksudnya saling menghina itu sahabat. Seperti yang dilakukan oleh nabi mereka yaitu Nabi Lugahon Tambunan yang membandingkan orang Islam dengan para janda di Kristen itu sahabat. Kalau kita perhatikan ya secara psikologis, Muslim itu lebih banyak dia mendengar. Tapi kalau Kristen janda,
Kata nabi mereka, Islam itu mau mendengarkan, sementara Kristen janda ini tidak mau mendengarkan. Mereka itu keras kepala dan punya hati sendiri gitu. Ini saya tidak tahu maksudnya apa, apakah merendahkan semua orang Kristen atau memang para janda yang ada di Kristen itu. Kalau merendahkan para janda yang ada di Kristen itu, artinya nabi mereka sendiri tidak melaksanakan apa yang diwahyukan atau difirmankan oleh Tuhannya. Tuhannya menyuruh melindungi para janda, sementara nabinya melecehkan janda. Iya, tapi mau gimana lagi kan? Jangankan nabinya, para janda itu sendiri di Oten, mereka saling melecehkan, sahabat. Saling hina menghinakan. Berikut faktanya. Janda si JT itu Sofiatul. Kamu sendiri seorang janda. Sop katul janda mentul mentul, rasanya empuk ditekuk-tekuk. Kamu mulutnya gatelan, janda gatel. Nah, inilah faktanya, sahabat ya, bahwa janda di Oten itu antara janda yang satu dengan janda yang lain itu saling gatal-gatalan. Dan bahkan dinyanyikan oleh pendetanya. Ini di mana pengamalan ayat Bible tadi, melindungi para janda. Nabinya merendahkan janda. Disebutlah para janda Kristen itu tidak mau mendengarkan. Janda satu dengan janda yang lain saling gatal-gatalan, dan bahkan pendetanya melecehkan jandanya melalui nyanyi. Ini namanya apa? Namanya tidak patuh terhadap Bible. Dan artinya lagi, mereka menyalahi tafsir dari Bible tadi itu, ayat yang ada di Bible mereka. Nah, kalau orang yang mengubah tafsir di dalam Bible itu, kata pendeta Mel Plectok adalah, hormati itu firman. Kenapa? Saya omong ulang-ulang. Sikap kita kepada firman sesungguhnya adalah sikap kita kepada Tuhan. Ini bukan Allah, ini buku. Tapi di dalamnya isi hatinya semua. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Saya akan marah. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Itu prinsip anak Tuhan. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Jangan. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan. hormati firman Tuhan, kata Mel Plectok. Nah, yang dilakukan oleh nabinya tadi atau para janda tadi dan bahkan oleh pendeta HTD tadi itu tidak menghormati apa yang dikatakan oleh Tuhan mereka di dalam Bible itu. Tuhan mereka sangat sayang dan bahkan melindungi para janda. Jangan sayangi apa yang dibenci Tuhan dan jangan dibenci pula apa yang disuruh Tuhan, yang dicintai Tuhan. Ini kan bertolak belakang, sahabat. Jadi pernyataan atau label setan itu bukan kepada Kondonitan yang kemarin ya. Kondonitan sekali lagi hanya menunjukkan ayat-ayat Bible mereka kepada mereka yang tidak paham. Tidak mengubah tafsir, hanya membacakan dan menunjukkan. Dan siapakah mereka yang mengubah tafsir itu, yang melecehkan Bible itu, yang tidak patuh kepada isi-isi Bible itu ya seperti nabinya tadi, pendetanya tadi, dan bahkan para janda itu sendiri yang saling melecehkan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.